Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Insya Allah semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, perkenalkan nama saya Marhaban Akil Afif. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah II di Andalusia. Pada bab ini kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama, proses berdirinya Daulah Bani Umayyah II. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Yang ketiga, kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Dan yang keempat, sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Andalusia. Oke, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu sebentar. Temukan kucing di antara burung hantu ini. Oke, kalian bisa pause dulu video ini untuk mencari di mana letak kucing tersebut. Ya, jika kalian sudah menemukan letak kucing tersebut, kalian bisa lanjut videonya. Oke. Jawabannya kira-kira di mana ya? Apakah jawaban kalian benar? Jeng jeng. Ya, bagi yang jawabannya benar, harap tulis di komentar ya. Dan bagi jawabannya salah, ya silahkan coba di lain kali. Hehehe. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama, proses berdirinya Daulah Bani Umayyah II. Nah, kondisi sosial masyarakat Andalusia menjelang penaklukan Islam sangat memprihatinkan. Masyarakat terpolarisasi ke dalam beberapa kelas sesuai dengan latar belakang sosialnya. Ada masyarakat kelas 1, 2, dan 3. Masyarakat kelas 1 itu terdiri dari penguasa, raja, para pangeran, pembesar istana, bangsawan, pemuka agama, dan tuan tanah besar lainnya. Masyarakat kelas 2 terdiri dari atas tuan tanah kecil. Dan masyarakat kelas 3 terdiri atas pada budak tani, pengembala, nelayan, pandai besi, orang Yahudi, dan kaum buruh dengan imbalan makan 2 kali sehari. Ada beberapa peperangan yang terjadi dalam upaya penaklukan Andalusia, yakni penaklukan ini diawali dengan pengiriman 500 orang tentara muslim di bawah pimpinan Tarif bin Malik pada bulan Ramadan tahun 91 Hijriah atau bertepatan dengan 710 Masehi. Ia dan pasukannya mendarat di sebuah tempat yang diberi nama Tarifa. Ekspedisi ini berhasil. Penaklukan ini berhasil dan Tarif kembali ke Afrika Utara membawa banyak ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Lalu Musa bin Nusair, gubernur jenderal Al-Maghrib di Afrika Utara kala itu, kemudian mengirimkan 7.000 orang tentara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Ekspedisi kedua ini mendarat di Bukit Karang, Gibraltar pada tahun 92 Hijriah atau bertepatan dengan 711 Masehi. Nah, di atas bukit itu, Tariq berpidato untuk membangkitkan semangat juang pasukannya. Karena tentara musuh yang akan dihadapi jumlahnya itu sekitar 100.000 orang. Sementara pasukan Tariq hanya 7.000 orang. Lalu Tariq mendapat tambahan 5.000 orang tentara dari Afrika Utara sehingga total jumlah pasukannya menjadi 12.000 orang. Wow, bayangkan 12.000 orang melawan 100.000 orang. Pertempuran tersebut pecah di dekat muara Sungai Salado pada bulan Ramadan 92 Hijriah dan bertepatan dengan 19 Juli 711 Masehi. Nah, walaupun sangat sekali perbedaan pasukannya, tapi pertempuran ini mengawali kemenangan Tariq dalam pertempuran. Wow, Masya Allah. 17.000
lawan 12.000 orang lawan 100.000 orang, menang 12.000 orang. Masya Allah. Jika Allah menghendaki, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, pertempuran ini mengawali kemenangan Torik dalam pertempuran berikutnya. Sampai akhirnya Toledo, ibu kota Gothia Barat, dapat direbut pada bulan September tahun itu juga. Selanjutnya pada bulan Juni 712 Masehi, Musa berangkat ke Andalusia membawa 18.000 orang tentara dan menyerang kota-kota yang belum pernah ditaklukkan oleh Torik sampai bulan Juni tahun berikutnya. Di kota Citarafera, Torik menyerahkan kepemimpinannya pada Musa. Pada saat itu pula, Musa mengumumkan Andalusia menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Penaklukan selanjutnya diarahkan ke kota-kota bagian utara hingga mencapai kaki pegunungan Pyrenea. Abdul Aziz berhasil menaklukkan Andalusia, sudah jatuh ke tangan umat Islam, kecuali Galicia, sebuah kawasan yang terjal dan tandus di bagian barat tahun semenanjung itu. Nah, Andalusia menjadi salah satu provinsi dari Daulah Bani Abbas sampai Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah. Cucu Khalifah Umayyah ke-10 Hisham bin Abdul Malik memproklamasikan provinsi itu sebagai negara yang berdiri sendiri pada tahun 138 Hijriah atau bertepatan dengan 756 Masehi. Sejak proklamasi itu, Andalusia memasuki babak baru sebagai sebuah negara yang berdaulat di bawah kekuasaan Bani Umayyah II yang beribu kota di Cordova sampai tahun 422 Hijriah atau 1031 Masehi. Nah, penaklukan oleh pasukan atas Andalusia itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Andalusia dijadikan tempat ideal dan pusat pengembangan budaya. Ketika peradaban Eropa tenggelam dalam kegelapan dan kehancuran, obor Islam menyinari seluruh Eropa melalui Andalusia kepada bangsa Vandal, Goth, dan Berber. Islam menegakkan keadilan yang belum dikenal sebelumnya di Andalusia pada saat itu. Rakyat jelata tertindas yang hidup dalam kegelapan kini mendapat sinar keadilan, memiliki kemerdekaan hidup dan menentukan nasibnya sendiri. Para budak pada bangsawan Goth dimerdekakan oleh para penguasa muslim dan diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Masya Allah. Lalu selain itu juga, sikap toleransi kaum muslim adalah perjanjian damai dengan pihak para penguasa yang telah ditaklukkan. Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang diterapkan memungkinkan bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu ikut ambil bagian dalam pemerintahan bersama-sama dengan para penguasa muslim. Jadi Islam tidak mengenal adanya perbedaan kasta dan keyakinan. Masya Allah. Jadi masyarakat yang terbagi 3 kelas itu sekarang Andalusia tidak ada. Semuanya rata, kedudukannya sama. Nah, tadi kita sudah membahas tentang proses berdirinya Daulah Bani Umayyah. Lalu materi selanjutnya, perkembangan peradaban Islam di Andalusia, itu akan dijelaskan oleh teman saya di video lain. Dan juga kemajuan peradaban Islam di Andalusia juga akan dijelaskan oleh teman saya di video lain. Nah, sebelum Anda lanjut menonton materi keempat, Anda lebih baik menonton materi yang kedua dan ketiga dulu ya. Setelah Anda menonton materi kedua dan ketiga, Anda boleh
Anda bisa tonton video ini. Lanjut saja ke materi 4. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Andalusia. Kemunduran umat Islam di Andalusia dimulai ketika Bani Umayyah di Cordoba jatuh pada tahun 1030 Masehi. Kemunduran dan kehancuran Andalusia dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama itu konflik antar umat Islam sendiri. Yang kedua, adanya persatuan dari umat Kristen. Untuk penjelasannya, mari kita lanjut. Yang pertama, konflik antara umat Islam sendiri. Nah, jadi perpecahan yang ada pada umat Islam antara lain karena adanya sengketa antara saudara yang masing-masing ingin menjadi raja dari suatu negara merdeka. Di samping itu, orang-orang pribumi, mereka masih memberi istilah ibad atau mawaladun kepada mu'alaf yang ungkapan itu dinilai merendahkan. Akibatnya, tidak ada ideologi yang dapat memberi makna persatuan dan mereka saling berperang dan bahkan diadu domba oleh pihak ketiga. Sementara dinasti-dinasti kecil saling berperang, orang Kristen menyatukan diri untuk menaklukkan orang Islam dan menguasainya dari Andalusia. Secara politis, kekuatan Islam berakhir pada penghujung abad ke-15 yang ditandai dengan kekalahan demi kekalahan kerajaan Islam. Lalu yang kedua, adanya persatuan dari umat Kristen. Nah, ketika umat Islam itu tadi sedang dalam keadaan konflik, maka umat Kristen justru bersatu. Pada tahun 1969, Kerajaan Ferdinand dari Aragon dan Kerajaan Isabella dari Kastilia bersatu menyerang kekuatan Islam di bawah kekuasaan dinasti Ahmad di Granada yang terkenal dengan Alhambra. Pada 2 Januari 1969 akan tetapi 1469. Nah, kita lanjut bawahnya. Pada tanggal 2 Januari 1492 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun 897 Hijriah, ibu kota Granada dikepung dan ditaklukkan oleh penguasa Kristen. Oke, jadi itu ya sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Andalusia. Ya, mungkin sekian pemberian materi tentang berdirinya Bani Umayyah II di Andalusia dan sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Andalusia. Kalian bisa menonton materi kedua dan ketiga di video lainnya. Oke? Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.